Pernah nggak sih lu ketemu orang yang dia itu hobi banget gitu buat bohong, licik, apalagi pokoknya ya benar-benar orang gak tegaan lah. Tapi ya lu kalau misalnya ngebandingin dengan kesuksesan, kayaknya tuh dia tuh jalur itu lebih gampang gitu, lebih mudah dibandingkan sama teman-teman lu yang mereka itu bisa dikesan orang-orang baik lah, orang-orang yang mungkin taat agama segala macamnya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa orang-orang yang seperti itu atau orang-orang yang jahat lah kita antonasikan seperti itu ya, mereka itu bisa dibilang lebih suksesnya itu lebih gampang dibandingkan ya orang-orang baik. Yang pertama tentunya karena mereka itu ambil resiko tanpa memikir apapun itu. Nah inilah perbedaan yang sangat signifikan guys ya. Kalau orang baik pastinya mereka itu memikirkan jangka panjang lah. Kayak misalnya dampaknya apa dari segi agama juga segala macamnya. Tapi kalau misalnya orang jahat atau orang licik segala macamnya, ya udah mereka gas aja gitu. Apapun itu walaupun itu selanggar-langgarnya agama juga mereka tetap gas gitu. Intinya mereka dapat duit dan inilah yang menjadikan perbedaan yang sangat signifikan antara orang jahat dan orang baik dalam segi untuk mencari keuntungan atau mencari uang itu sendiri. Yang kedua tentunya nggak kebanyakan mereka itu memiliki rasa nggak enakan. Nah ini penting banget guys ya, karena orang baik itu sering banget gitu punya rasa sifat nggak enak banget ke orang-orang lain. Tapi orang-orang jahat atau orang-orang licik seperti ini mereka itu nggak punya gitu. Mereka seakan-akan ya udah enakan aja gitu sama orang-orang. Mau itu dia lagi santai, mau itu dia lagi sibuk segala macam, intinya ya profesional lah kurang lebih seperti itu. Nah inilah yang bisa dibilang perbedaan yang sangat signifikan juga selain yang tadi nomor satu yang memiliki perbedaan antara kenapa orang jahat itu bisa lebih sukses karena mereka itu tahu gitu. Kayak misalnya jam proporsinya segala macamnya dalam keadaan apapun itu ya udah walaupun dalam berbisnis guys ya, walaupun orang itu dalam berduka atau nggak mungkin dalam keadaan sedih segala macamnya, ya udah orang ini nggak bakal peduli. Intinya apa? Profesional. Dan inilah kalau misalnya orang baik, nah orang baik dia itu pasti elah dia lagi nggak enakan nih gue nih jadi nih, dia lagi bersedih lagi berduka tapi kok gue kayak nggak enak banget ya buat nagihnya ya. Nah inilah yang menjadikan manfaat untuk mereka orang-orang yang dimana mereka itu sebenarnya itu nggak terlalu peduli gitu akan terhadap dirinya. Yang ketiga tentunya fokus sama hasil bukan dari prosesnya. Nah ini kebanyakan orang baik mereka itu fokus dari prosesnya bukan hasilnya. Tapi kebanyakan orang jahat mereka itu fokus ke hasilnya bukan prosesnya. Mau prosesnya instan ataupun itu ya udah. Intinya mereka itu tahu kalau misalnya mereka itu dapat duit banyak. Tapi kalau misalnya orang baik mereka mikir ini prosesnya ini kira-kira benar apa enggak ya, halal atau enggak ya segala macam ya. Nah inilah perbedaan yang bisa dibilang yang lumayan cukup banyak banget lah dan terjadi di Indonesia guys ya. Yang terakhir atau yang keempat tentunya orang baik sering banget gitu punya prinsip kehidupan yang benar-benar positif banget. Tapi orang jahat itu bisa dibilang ya udah nothing tulus aja gitu. Nah prinsip itulah yang dimiliki sama orang baik itu kadang membuat suatu hal itu merasa lebih lambat gitu. Contohnya apa? Kayak misalnya orang baik itu ya kerja itu lebih sabar, nggak mau mengorbanin orang lain segala macamnya. Emang bagus sih, cuman kalau misalnya dalam keadaan tertentu itu tuh kadang kayak kurang notice gitu, kayak kurang nggak masuk akal aja. Nah hal inilah yang bisa dibilang malah bikin orang baik itu bisa jadi lebih lambat gitu dalam proses dalam mencapai kesuksesan dibandingkan orang jahat. Ya udah kalau misalnya ada yang nggak berkompeten atau nggak jelas segala macamnya, anomali lah dalam timnya, ya udah langsung dikeluarin cari yang baru. Nah inilah yang bisa dibilang orang-orang seperti ini yang menjadikan perbedaan antara kenapa orang jahat bisa lebih cepat dalam kesuksesan dibandingkan orang baik. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa itu bisa terjadi? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.